Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thomas Ronaldo dari kelas 644C37. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi operasi. Strategi operasi atau operational strategi adalah rencana tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan operasional yang spesifik. Strategi operasi biasanya berkaitan dengan pengolahan sumber daya perusahaan seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin dan teknologi informasi untuk memastikan efisiensi dalam proses produksi dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Beberapa contoh strategi operasi antara lain, yaitu ada strategi pengendalian biaya, yaitu meminimalkan biaya produksi dan operasional dengan mengurangi penggunaan sumber daya atau meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada strategi inovasi produk, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar dengan mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. Selain itu ada strategi fokus atau fokus strategi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memfokuskan upaya pada segmen pasar tertentu atau produk tertentu. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengkhususkan diri pada wilayah geografis tertentu atau produk tertentu. Definisi strategi operasi dan mengapa strategi operasi penting bagi suatu perusahaan. Strategi operasi sangat penting bagi suatu perusahaan karena membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan strategi operasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan, mempercepat waktu produksi dan pengiriman, mengurangi biaya produksi dan operasional. Selain itu, yaitu bisa meningkatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Strategi operasi juga membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Dengan terus memperbarui dan mengembangkan strategi operasi, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar dan tetap relevan dalam industri yang terus berkembang. Berikut ini adalah beberapa contoh strategi operasi yang digunakan oleh Toyota, yaitu ada lean manufacturing. Toyota menerapkan prinsip-prinsip lean manufacturing untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam produksi. JIDOKA, Toyota menggunakan konsep ini, yaitu sistem deteksi otomatis. Konsep ini memungkinkan mesin untuk menghentikan diri sendiri saat terdeteksi adanya kesalahan dalam produksi, sehingga kualitas produk dapat dijaga dengan lebih baik. Kaizen, yaitu konsep untuk terus meningkatkan proses produksi dan kualitas produk. Kaizen adalah filosofi perbaikan terus-menerus. Andon, sistem Andon memungkinkan para karyawan untuk memberi sinyal saat terjadi masalah dalam produksi, sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat dan efisien. Dengan menerapkan strategi-strategi operasi seperti di atas, Toyota dapat mencapai efisiensi dan kualitas produksi yang tinggi, yang kemudian membantu perusahaan ini dalam menghasilkan mobil-mobil yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam membuat strategi operasi yang efektif. 1. Memahami kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan untuk mengembangkan strategi operasi yang efektif. Yang kedua yaitu ada analisis pasar. Perusahaan harus melakukan analisis pasar untuk memahami tren, persaingan, dan peluang pasar yang ada. Dengan memahami tren dan persaingan, perusahaan dapat mengembangkan strategi operasi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga yaitu internal. Perusahaan harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal untuk mengembangkan strategi operasi yang efektif. Evaluasi ini dapat meliputi kebijakan prosedur, sumber daya, dan budaya organisasi. Yang keempat yaitu pengembangan rencana strategi operasi. Setelah memahami kebutuhan pelanggan, analisis pasar, dan evaluasi internal, perusahaan dapat mengembangkan rencana strategi operasi yang efektif. Pemantauan dan evaluasi perusahaan yang harus memantau dan mengevaluasi kinerja mereka secara teratur untuk memastikan bahwa rencana strategi operasi berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang keenam yaitu kontinuitas perbaikan. Perusahaan harus terus melakukan perbaikan pada strategi operasi,
mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan relevan. Ini dapat dilakukan melalui evaluasi rutin dan pengujian modal bisnis baru untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi oleh suatu perusahaan dalam mengimplementasikan strategi operasi yang efektif. Satu, keterbatasan sumber daya. Perusahaan dapat menghadapi keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dua, perubahan lingkungan bisnis. Perubahan dalam lingkungan bisnis seperti persaingan yang ketat dan perubahan regulasi. Tiga adalah kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang tak akurat. Empat, kurangnya adaptasi terhadap perubahan. Implementasi strategi operasi yang efektif memerlukan perubahan dalam proses bisnis yang telah ada. Dalam era digitalisasi, strategi operasi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk memanfaatkan teknologi baru dan mempercepat transformasi digital. Strategi operasi juga sangat penting bagi suatu perusahaan karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal, yaitu satu, memenangkan penguasaan suatu wilayah disebut. A adalah strategi, B misi, C visi, D taktik, dan E operasi. Dan jawabannya adalah A, yaitu strategi. Yang kedua, penekanan hanya pada pencapaian sasaran tanpa perhitungan input disebut A efektif, B efisien, C produktivitas, D modal, dan E adalah tenaga modal. Dan jawabannya adalah A, yaitu efektif. Kemudian nomor 3, di bawah ini yang merupakan manfaat strategi bagi perusahaan pada lingkungan luar, yaitu A, perubahan demografi, B, merubah bentuk produk, C, merubah jumlah produk, D, merubah kualitas produk, dan E, merubah pelayanan. Dan jawabannya adalah A, perubahan demografi. Kemudian nomor 4, di bawah ini yang bukan merupakan strategi perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman adalah A, melakukan diferensiasi, B, merubah bentuk produk, C, merubah jumlah produk, D, merubah kualitas produk, dan E, merubah pelayanan. Jawabannya adalah A, melakukan diferensiasi. 5. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melihat peluang atau ancaman yang bakal timbul disebut A, quick response, D, diferensiasi produk, C, low cost, D, perubahan penjualan produk yang dijual, dan E, perubahan mesin yang digunakan. Jawabannya adalah A, quick response. Selanjutnya ada latihan soal, yaitu jawablah pertanyaan ini dengan melakukan analisa dengan cermat. 1. Analisalah dan buktikan dengan perhitungan. Sebuah pabrik pengolahan makanan jadi PT Next Carlos selalu mengeluarkan biaya produksi sebesar 21 juta rupiah dan biaya upah tenaga kerja sebesar 15.000 per hari untuk 20 karyawannya. Dengan kondisi tersebut, PT Next Carlos dapat memproduksi 20 ton makanan instan siap ekspor. Pada periode selanjutnya, PT Next Carlos mendapat suntikan dana dari investor sehingga merubah sistem produksi dengan membeli mesin baru. Sehingga dapat penambahan tersebut, PT Next Carlos mau memproduksi 50 ton makanan instan siap ekspor. Dengan kondisi seperti ini, PT Next Carlos mengeluarkan biaya produksi sebesar 25 juta rupiah dengan kondisi jam kerja tidak berubah, yaitu 9 jam kerja. Analisa kondisi perusahaan Next Carlos dan buktikan dengan perhitungan apakah ada produktivitas setelah penambahan mesin baru tersebut. Jawab. Rumus produktivitas tenaga kerja yaitu productivity sama dengan output dibagi input. Keterangan output adalah jumlah produk yang diproduksi, input adalah jumlah tenaga kerja dan biaya produksi yang digunakan. Sebelum adanya penambahan mesin baru, outputnya yaitu 20 ton makanan instan siap ekspor. Inputnya yaitu 20 karyawan
dengan biaya tenaga kerja 15.000 per hari dan biaya produksi 21 juta rupiah. Input sama dengan biaya produksi ditambah jumlah karyawan dikali biaya tenaga kerja dikali jumlah hari kerja. Biaya produksinya itu 21 juta, jumlah karyawannya 20.000, dikali biaya tenaga kerja yaitu 15.000, dikali jumlah hari kerja 1 hari atau 9 jam, yaitu sama dengan 21 juta rupiah ditambah 300.000 rupiah, sama dengan 21.300.000 rupiah. Maka produktivitas tenaga kerja sebelum adanya penambahan mesin baru adalah productivity 1, yaitu output dibagi input productivity 1, yaitu 20 ton, ditambah 21.300.000 rupiah, hasilnya adalah 0,00094 ton per juta rupiah. Dan kemudian setelah adanya penambahan mesin baru, outputnya berubah menjadi 50 ton makanan instan siap ekspor. Inputnya itu sama, biaya 20 karyawan, biaya tenaga kerja 15.000 per hari, dan biaya produksi berubah menjadi 25 juta rupiah. Kemudian input sama dengan biaya produksi ditambah jumlah karyawan dikali biaya tenaga kerja dikali jumlah hari kerja. Biaya produksinya yaitu 25 juta rupiah ditambah jumlah karyawannya 20, biaya tenaga kerjanya 15, dan jumlah hari kerjanya 1 hari atau 9 jam, sama dengan 25 juta rupiah ditambah 300.000 rupiah, sama dengan yaitu 25 juta rupiah. Maka produktivitas tenaga kerja setelah adanya penambahan mesin baru, productivity 2, yaitu sama dengan output dibagi input productivity 2. Outputnya yaitu 50 ton ditambah 25 juta rupiah, yang hasilnya adalah 0,00198 ton per juta rupiah. Kesimpulannya, dari perhitungan di atas kita dapat melihat bahwa produktivitas tenaga kerja setelah adanya penambahan mesin baru meningkat menjadi 0,00198 ton per juta rupiah dari sebelumnya hanya 0,00094 ton per juta rupiah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan mesin baru telah meningkatkan produktivitas PT Next Carlos. Soal yang kedua, Samsung melakukan perubahan radikal dalam proses produksinya setelah memproduksi makanan. Samsung melakukan perubahan produk hingga menjadi raksasa dalam industri teknologi. Analisalah mengenai perusahaan Samsung berkaitan dengan strategi operasional yang dilakukan Samsung. Fokus pada analisa. A, yaitu analisa bagaimana Samsung dapat berkembang dan bertahan. Strategi apakah yang dipakai oleh Samsung? B, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Samsung selama awal berdiri hingga saat ini? Carilah apakah terdapat pengaruh lingkungan luar dan lingkungan dalam berkaitan dengan strategi yang dipakai oleh Samsung dan jelaskan pengaruh tersebut secara mendalam. D, Anda dapat memberikan fakta, teori, atau penelitian yang berkaitan dengan Samsung untuk mendukung analisa. Yaitu Samsung telah berhasil berkembang dan bertahan di industri teknologi dengan mengadopsi beberapa strategi operasional. Di antaranya adalah inovasi produk. Samsung selalu fokus pada inovasi teknologi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen. Samsung mengembangkan teknologi OLED dan AMOLED contohnya, yang digunakan pada layar televisi, smartphone, dan perangkat lainnya. Selain itu, ada efisiensi operasional. Samsung terus-menerus meningkatkan efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi canggih dan mengoptimalkan rantai pasokan dan produksi. Hal inilah yang membantu Samsung untuk mempercepat time to market, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan citra merek. Samsung telah berhasil membangun citra merek yang kuat melalui kampanye pemasaran yang inovatif dan agresif. Citra merek yang kuat membantu Samsung untuk memenangkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pangsa pasar.
Poin yang ke-B, strategi yang dilakukan oleh Samsung selama awal berdiri hingga saat ini adalah sebagai berikut. Satu adalah strategi penjualan. Samsung mengadopsi strategi penjualan yang agresif dengan menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Hal ini yang membantu Samsung untuk menarik pelanggan dan memenangkan persaingan di pasar global. Fokus pada R&D, Research dan Development. Samsung memiliki pusat penelitian dan pengembangan yang besar dan berinvestasi banyak dalam penelitian dan pengembangan. Hal ini memungkinkan Samsung untuk menghasilkan produk-produk baru yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Selanjutnya ada diversifikasi produk. Samsung tidak hanya fokus pada satu jenis produk, melainkan memproduksi berbagai jenis produk elektronik termasuk smartphone, televisi, kulkas, dan mesin cuci, serta banyak lagi. Diversifikasi ini membantu Samsung untuk memperluas pangsa pasar dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu produk atau satu pasar. Poin yang ke-C, yaitu carilah apakah terdapat pengaruh lingkungan luar dan lingkungan dalam yang berkaitan dengan strategi yang dipakai oleh Samsung dan jelaskan pengaruh tersebut secara mendalam. Dari lingkungan luar, persaingan yang ketat di industri teknologi dan perubahan teknologi yang cepat merupakan faktor lingkungan yang luar yang sangat signifikan yang mempengaruhi strategi Samsung. Samsung harus selalu memperhatikan perkembangan teknologi terbaru dan mengadopsinya dalam produknya agar tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. Lingkungan dalam, karyawan yang terampil dan berdedikasi, sistem manajemen yang efektif, dan budaya perusahaan yang inovatif merupakan faktor lingkungan dalam yang signifikan yang mempengaruhi strategi Samsung. Samsung harus memastikan karyawannya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk dikembangkan. Poin yang ke-D, Anda dapat memberikan fakta, teori, atau penelitian yang berkaitan dengan Samsung untuk mendukung analisa Anda. Samsung merupakan perusahaan yang memiliki strategi inovasi yang kuat. Perusahaan ini melakukan investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan teknologi baru yang inovatif dan menghadirkan produk-produk yang lebih baik dan lebih canggih daripada pesaing mereka. Misalnya, Samsung mengembangkan layar OLED fleksibel yang revolusioner yang memungkinkan perangkat elektronik yang lebih fleksibel dan dapat dilipat. Selain itu, Samsung juga memiliki strategi diversifikasi yang kuat. Meskipun Samsung dikenal dengan terutama sebagai produsen peralatan elektronik, perusahaan ini juga bergerak di berbagai sektor bisnis seperti bidang farmasi, konstruksi, dan keuangan. Beberapa fakta dan penelitian yang mendukung analisa ini adalah sebagai berikut. Menurut laporan keuangan Samsung pada tahun 2020, perusahaan ini menghabiskan sekitar 8,1 triliun won Korea Selatan atau sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk riset dan pengembangan yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah perusahaan. Pada tahun 2020, Samsung mencatatkan laba bersih sebesar 26,4 triliun won atau sekitar 23,6 miliar dolar Amerika Serikat yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan. Samsung merupakan produsen ponsel pintar terbesar di dunia pada tahun 2020 dengan pangsa pasar sekitar 19,5. Samsung juga merupakan produsen televisi terbesar di dunia pada tahun 2020 dengan pangsa pasar sekitar 31,9%. Menurut laporan dari McKinsey dan Company, Samsung tercatat sebagai salah satu perusahaan teknologi teratas dalam hal efisiensi operasional dan manajemen rantai pasok. Secara keseluruhan, Samsung memiliki strategi operasional yang kuat dan inovatif yang memungkinkan mereka untuk menjadi raksasa dalam industri teknologi. Fokus pada efisiensi produk, inovasi, dan diversifikasi telah membantu perusahaan ini bertahan dan berkembang dalam persaingan yang ketat di industri teknologi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.